Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pengalaman mistis. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan sequel cerita dari Mas Anto, yang sebagaimana di video terdahulu, Mas Anto menceritakan bahwasanya dia telah mengalami sebuah pengalaman mistis, yaitu ketika kantornya ini direnovasi, terus tiba-tiba ada gangguan. Sampai di rumah gangguan datang, dan anaknya saat itu panas tiba-tiba bisa bernyanyi di tengah malam dengan nyanyian Mandarin klasik. Sampai pada akhirnya intinya Mas Anto menangani itu, dan tiba-tiba ada sebuah kodok dengan rupa hangus yang terbakar tapi masih hidup. Itu di cerita saya sebelumnya, yang mungkin bisa Anda klik linknya di sini barangkali yang belum melihat. Oke, saya akan lanjutkan ceritanya. Ketika itu Mas Anto shift jadi teller. Di sini tepatnya pada hari Jumat. Mas Anto ini sudah buru-buru mau Jumatan. Mungkin kisaran pukul jam 11 barangkali. Sebelum ke masjid, Mas Anto terlebih dahulu ke belakang, yang pernah saya ceritakan bahwasanya kantor ini menderet ke belakang. Kantornya agak jauh ke belakang begitu ya, tempat kamar mandinya. Sekitar jam 11 dia buru-buru ke belakang, walaupun agak merinding gitu ya. Walaupun jam segitu, tetap saja perasaan merinding itu menghinggapi Mas Anto. Dan hal yang seperti ini, merinding seperti ini, bukan hanya Mas Anto sendiri yang mengalami, tetapi hampir seluruh karyawan. Jika sendirian ke belakang, bisa dikatakan apa ya, jemborok, merinding gitu ya. Mas Anto masuklah di salah satu toilet yang ada di belakang situ. Nah, di sini Mas Anto isengnya gitu. Dengan isengnya, karena apa ya, mungkin sudah kebiasaan di era sekarang, apabila ada orang masuk kamar mandi, atau bukan ya dari kita, mungkin barangkali sebagian orang masuk kamar mandi, dia memainkan HP. Mungkin daripada jenuh mikir atau lain-lain apa gitu ya, dia memainkan HP di situ. Dia buka kamera selfie yang menghadap di arah mukanya Mas Anto. Di situ dia mengamati mukanya, oh barangkali kok hitam berjerawat atau apa begitu ya, mungkin dalam pikirannya Mas Anto. Di situ tanpa sadar kamera ini ternyata menangkap sebuah bayangan di belakang yang menurut penuturannya, padahal sebelumnya saya ceritakan situasi dalam kamar mandi. Kamar mandi di situ adalah kloset jongkok. Persis di bawahnya itu bisa bersandar seperti ini. Nah, seperti itu mungkin gambarannya. Sampingnya ada bak air. Jadi Mas Anto mungkin selfie seperti ini kalau kita bisa bayangkan ya, apa begini. Nah, dengan posisi yang seperti itu, dia melihat wajahnya kembali. Tanpa sadar di belakang itu nampak ada seseorang yang seperti mengintip dari belakang dengan jarak kisaran 1 atau 2 meter menurut bayangan yang ada di handphone. Nah, padahal kita ketahui bahwasanya antara kloset jongkok
tersebut dan tembok itu jedanya sangatlah sedikit, cukup untuk buat bersandar, enak buat bersandar. Situasi di situ remang-remang, bukan kok gelap gitu. Kamar mandi ditutup, tidak ada lampu, tidak ada cahaya-cahaya masuk, hanya dari ventilasi agak gelap. Di situ tampak di layar HP-nya Mas Anto itu tadi ada bayangan seperti nginguk seperti ini. Nah, mungkin gambarnya kurang lebih seperti itu, seperti yang diceritakan atau yang dituturkan Mas Anto. Mungkin yang pertama itu Mas Anto tidak sadar. Dia cukup mengamati mukanya begitu aja. Mungkin di sekitar area sini ya, orang-orang kalau bercermin menggunakan kamera seperti ini, ada orang ngingok satu kali. Itu belum terlintas sama sekali di pikiran Mas Anto, karena fokusnya masih melihat ke mukanya. Sudah beberapa saat muncul kembali bayangan seperti itu. Ada seorang laki-laki. Di sini agak mulai dilihat kembali. Loh, ada bayangan di belakang. Tapi bayangan ini seolah-olah tidak ada tembok di punggung Mas Anto ini. Jadi seolah-olah masih ada ruangan kembali di belakang sana, sekitar 1 atau 2 meter. Ada orang yang nginguk kembali, melihat kembali seperti tadi. Mas Anto pun belum begitu ngeh dengan keadaan itu. Sampai yang ketiga kali, sampai dia tuh kembali lagi bilang begini. Datang kembali gini lagi gambarnya itu ya. Di situ Mas Anto baru ngeh, di situ bisa diamati dengan seksama bahwasanya di situ adalah tampak seorang laki-laki yang agak membungkukkan badannya, agak miring condong gini ya, kayak orang ngintip atau nginguk gitu. Di situ tidak begitu jelas muka, karena yang tampak itu siluet, ada bayangan-bayangan hitam. Kalau secara muka, menurut gambarannya hampir hitam gitu, tapi dengan tampang manusia. Tampak itu seperti manusia, tapi dari kejauhan yang tanpa cahaya, ya, siluet. Tapi momen saat itu bukanlah momen merekam, jadi tidak ada dokumentasi, hanya bisa dilihat Mas Anto sendiri begitu ya. Menyadari keadaan itu, Mas Anto kemudian cepat-cepat dia melanjutkan aktivitas BAB-nya, terus disirami sebagaimana mestinya itu. Kemudian Mas Anto cepat buka, lari Mas Anto dari ruang belakang sampai ruang teller. Di ruang yang ketiga, di ruang pantry, ketemu dengan salah satu kawannya karena Mas Anto tergesa-gesa lari. Tanyanya, apa Mas? Gak apa-apa. Mungkin begitu jawabnya Mas Anto. Terus itu di situ Mas Anto sampai lupa sabuk resleting apa, yang penting nyantol gitu aja sambil berlari. Setelah itu dia selesai Jumatan, pergi Jumatan, dan setelah selesai barulah Mas Anto bercerita kepada teman-temannya bahwasanya kejadian siang itu tadi Mas Anto melihat sebuah penampakan, padahal ini adalah siang-siang bolong ya. Terdapat penampakan yang seperti itu tadi. Itu adalah salah satu cerita dari Mas Anto. Nah, ada satu momen lagi ketika ini adalah puasa, bulannya masih bulan puasa. Di situ Mas Anto dan teman-teman mengisi waktu berbuka puasa, bisa dikatakan begitu ya, di ruang pantry bersama kawan-kawan. Di situ sebuah ornamen lampion khas Cina yang katanya di situ tidak boleh diambil.
itu menambah suasana pantry itu jadi lebih tanda kutip agak gimana gitu ya. Nah di situ teman-teman makan sahur, maaf, kita berbuka puasa, makan di situ. Ada yang beli nasi bungkus, di situ juga ada gorengan untuk dimakan bersama begitu. Muncullah ide dari beberapa teman, sambil nunggu teller closing, bagaimana kalau kita lihat film di laptop begitu ya. Nah, jika kebiasaan pada bulan puasa itu teman-teman pulang yaitu menjelang isya, di situ teman-teman itu membuka laptop. Kebetulan film yang diputar itu bertemakan ada seorang gadis perempuan yang bunuh diri dengan gantung diri, yang mungkin ini match atau sesuai dengan gambaran di kantor itu. Konon katanya di kantor itu pernah terjadi bunuh diri seorang wanita di lantai 3 yang pernah saya ceritakan di video pertama, bahwasanya lantai 3 itu tidak ada akses masuk di sana kecuali dengan tangga manual yang diambil dipasang. Di sana terjadi bunuh diri, katanya seperti itu. Ada satu keanehan yang terjadi di situ ketika di tengah-tengah pemutaran film yang ada di laptop itu. Tapi sebelum itu teman-teman bilang gini, lampunya matiin supaya kesan horornya dapat gitu. Jadi di ruang tengah itu lampunya dimatiin, gelap, rame ya di situ, sekitar ada 5 sampai 7 orang. Nah, tiba-tiba anehnya di situ itu ada tempat tas gitu ya. Tempat tas itu umumnya ada sebuah cantolan gini ya, cantolan itu. Tas itu tas ransel dengan berisi berkas atau apa itu ya, berat lah, itu nyantol di tempat-tempat itu. Ketika pemutaran film ini berlanjut, pada cerita yang membawakan si perempuan lagi berakting mau bunuh diri, tiba-tiba tas ini, 2 tas ransel berjatuhan, buk buk. Nah, anak-anak pada kaget semua. Sebagian buyar, mereka membuka pintu tengah, pintu yang kedua, lari ke depan semua. Penghuninya marah, ada beberapa anak yang bilang seperti itu. Nah, ini jadi satu momok dari rekan-rekan. Mungkin satu yang ada di situ itu apa ya, rumongso atau merasa seperti itu barangkali. Tidak berhenti sampai di situ, berganti hari lagi masih di momen bulan puasa. Kebetulan saat itu Mas Anto sebagai teller kantor gitu ya, bertugas sebagai teller. Di situ sudah ada gelagat-gelagat bahwasanya teman-teman sudah pada pulang nih, sekitar jam 8 atau setengah 8-an teman-teman pulang. Di situ tinggal teman-teman operasional, teller, CS, dan operasional supervisor. Seperti itu, ada UM-nya masih di ruang tengah. Wah, ini merindingnya ini hari ini. Setelah itu ya namanya perempuan, operasional supervisor, ayo pas pulang-pulang aja medeni gitu. Nah, betul, ternyata setelah Mas Santo masuk di ruang pantry, rencananya mau nutup pintu sambil mengambil tas. Pertama Mas Santo membuka lawang ketiga tadi menuju pantry. Setelah dibuka, ternyata sudah redup di ruang itu.
remang-remang, kok tumben gitu ya. Biasanya juga cahayanya lumayan lah, nggak seterang itu, cuman ya lumayan gitu. Kok agak redup nih, pintu ditutup dikunci, kok agak redup nih, pintu ditutup dikunci, ceklek, tapi dengan terburu-buru. Nah, seperti diceritakan yang tadi, di situ anak-anak biasanya menaruh tas di centelan-centelan gitu ya, berjajar, ada centelannya. Terkadang juga ada baju juga dicentelkan di situ, dicentelin gitu ya. Sedangkan di depan centelan tersebut itu sebenarnya ada sebuah kaca. Kacanya itu kaca riben, yang notabene kalau ada cahaya dari luar kita bisa melihat terang, tapi kalau cahayanya di dalam itu terang, kita nggak begitu dapat melihat dengan jelas yang ada di luar. Nah, ketika Mas Anto sudah mengunci, tibalah Mas Anto mengambil jaket sama mengambil tas. Mas Anto di situ sambil makan tahu isi katanya, karena momennya kan puasa, belum makan, cuman ada gorengan, yaitu dimakan sambil mau pulang, mengunci pintu belakang. Betapa kagetnya setelah tas diambil, jaket dipakai, terlihat sebuah bayangan putih ada di balik kaca. Spontan Mas Anto melempar tahunya ke kaca tersebut. Doeng. Cepat-cepat Mas Anto itu lari secara refleks gitu ya, lempar tahu. Dia cepat-cepat membuka pintu yang ketiga tertutup. Door. Mbak, kunci mbak. Mana kunci yang ketiga ini? Kunci pintu tiga ditutup lah dengan Mas Anto. Ayo mbak cepat pulang. Apa masalah? Pasti gak beres sih, begitulah. Istilah dari ucapan kata dari Mbak operasional supervisor. Cepat-cepat pintu itu ditutup, harmonika ditutup. Di situ Mas Anto melanjutkan cerita, iki mang mbak, pas di belakang aku ketemu cewek, ya cewek yang biasanya itu mbak, dia nampak di belakang pintu, nampak di belakang kaca riben. Mas yo meden ini, iya memang seperti itu. Nah, tuh secuil lanjutan cerita, masih ada cerita lagi, banyak cerita dari Mas Anto. Salah satu cerita awal Mas Anto memasuki atau awal Mas Anto masuk di kantor ini atau pindah di kantor ini, yang Mas Anto ketemu cewek yang saya ceritakan barusan ini tadi. Nah, oke sobat pengalaman misteri, begitu saja sequel cerita. Nanti akan saya lanjutkan di cerita selanjutnya, yaitu pertemuan Mas Anto dan penunggu wanita yang ada di kantor ini di cerita selanjutnya. Sebelumnya saya terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga kalian yang mendengarkan channel ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan limpahan rezeki, diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Oke, sobat pengalaman misteri, bagi kalian yang ingin menceritakan pengalaman pribadi kalian bisa share di email berikut di bawah deskripsi ini ya. Juga saya sampaikan, untuk mendukung channel ini, jika Anda berkenan, jika Anda tertarik dengan video pengalaman pribadi sebagai hiburan, monggo silakan Anda subscribe, Anda komen, barangkali Anda punya pengalaman mistis. Oke, demikian dari saya, Titik Berkanto.
Saya ucapkan terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.